Hai Sobat Properti, salam rumah untuk Anda semuanya. Ketemu lagi kita hari ini di topik dunia investasi properti. Kali ini kita akan membahas tentang 6 bulan lagi pensiun, apa yang harus dilakukan. Wah. Sebelum kita lanjut, perkenalkan nama saya Erik Hermanto. Saya adalah praktisi di dunia investasi properti. Saya juga adalah menjadi dosen di salah satu sekolah properti ternama di Indonesia. Dan saya juga menjadi mentor bagi beberapa teman-teman properti. Jadi ini kejadian dari di salah satu kelas saya, ya. Jadi suatu hari ada seorang bapak A, ya, dia bilang ke saya, Pak, saya 6 bulan lagi pensiun, dia bilang. Wah, terus dia bingung mesti ngapain, ya kan? Dia bingung mesti habis pensiun dia ngapain, bingung gitu loh. Terus dia bilang lagi begini, saya sudah tahu sekolah properti ini sejak dari 10 tahun yang lalu. Lah, dari 10 tahun yang lalu kamu sudah tahu, terus baru sekarang joinnya gitu loh, ya kan? Gimana ceritanya gitu loh, ya kan? Jadi udah kepepet baru sibuk-sibuk mikirin way out-nya gitu loh. Baru sibuk-sibuk ikut pelatihan sana, pelatihan sini. Wah, aku bilang gimana ceritanya ini ya. Jadi aku tuh udah garuk-garuk kepala aja ngeliat bapak ini gitu loh, ya kan. Tapi ya aku selalu yakinkan bahwa ya orang mau belajar ya pasti ada jalan ya. Lalu kemudian yang aku lakukan adalah aku mulai gali lagi nih ya. Tapi sobat properti ya, bangunlah masa pensiun Anda itu sejak sekarang. Anda bisa melihat video saya yang active income dan passive income dibangun secara paralel. Di situ Anda perlu 11 tahun dengan 50% setiap bulan Anda sisihkan dari penghasilan Anda, supaya Anda bisa membangun aset yang memberikan hasil dari passive income itu menjadi sebesar active income Anda sekarang. Anda bisa lihat video saya lebih jelas lagi, penjelasannya lebih lengkap lagi di active income dan passive income. Jadi kita lanjut ya sama si Bapak A ini. Si Bapak A ini tentunya karena dia sudah punya tekad, lalu kemudian aku mulai mikirin gimana cara membantunya. Langkah pertama tentunya aku investigasi dulu. Investigasi, cari tahu bagaimana kondisi dia. Oke, kondisi dia sekarang umurnya, ini kejadian waktu itu tahun 2017. Umur dia 55 tahun, ya, kurang 6 bulan. Nah, penghasilan dia saat ini waktu saat itu 25 juta per bulan, ya, 25 juta per bulan. Lalu tapi masalahnya ini income ya, ini income. Expense-nya dia itu sebesar 30 juta per bulan. Lalu gimana ceritanya? Income-nya 25 juta, expense-nya 30 juta per bulan, gimana? Aku tanya, Bapak gimana nutupinnya? Ini kan berarti tiap bulan ini kurang gitu loh, ya kan? Oh, ternyata dia punya aset. Dia punya aset properti senilai 10M berada di daerah Kelapa Gading dan Sunter. Tapi sayangnya asetnya itu hanya berupa rumah, yang mana dia hanya bisa sewakan sebesar 2% dan dia mendapatkan 200 juta per tahun. Kalau kita bagi 12, maka dia mendapatkan income sebesar 16 juta ya per bulan, sekitar segitu. Ya, jadi artinya menutupi shortnya ini didapatkan dari sini. Makanya dia selama ini bisa nutupin pengeluaran dia 30 juta per bulan. Solusinya gimana dong? Aku bilang sama si Bapak A gini, gampang Pak solusinya. Anda balik ke 20 tahun yang lalu ketika Anda mulai ngumpulin aset ini. Asetnya ini, Bapak bayangkan kalau Bapak beli aset propertinya itu yang bisa memberikan penghasilan 7% per tahun. Kalau Bapak bisa dapat 7% per tahun, berarti Bapak akan dapat 700 juta per tahun. Bagi 12, maka Anda akan mendapatkan sekitar around 60 ya plus minus 60 juta per bulan. Berarti artinya dengan expense dia segini 30 juta per bulan dan dia punya penghasilan 60 juta per bulan, nutup nggak? Sangat nutup. Masalah nggak pada saat dia pensiun? Ketika penghasilan dia 25 juta ini tidak ada. Menjadi masalah nggak? Tidak masalah, karena dia sudah punya ini. Artinya solusi untuk dia adalah dia harus segera switch propertinya. Ya, dia harus segera switch. Jadi propertinya ini yang bentuknya rumah, yang hanya cuma 2% per tahun menghasilkan income-nya, ini dia harus switch menjadi suatu
menjadi untuk aset-aset properti yang bisa memberikan yield jauh lebih tinggi supaya bisa memenuhi income expense bulanannya dia. Sekarang saya masih kontakan sama beliau sampai sekarang. Tahun 2019, dan itu nggak gampang loh ya, untuk switch itu nggak gampang. Tapi tahun 2019 saya lihat dia udah mulai pelan-pelan merubah ya, dan kondisinya juga udah lebih better, lebih baik ya, dengan segala macam rintangannya ya. Oke, demikian Sobat Properti. Semoga apa yang saya sharingkan hari ini bisa membawa manfaat untuk Anda. Dan jika Anda merasa bermanfaat, tolong subscribe dan like channel YouTube saya agar bisa mengikuti video-video saya yang lainnya. Saya Erik Hermanto, selamat berinvestasi properti secara cerdas.